Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai incentive and compensation. Nah, anggota dari kelompok 5 adalah Amelia Nabila Putri, Hana Lukiana, Marisa Triani, dan Olivia Okta Azani. Nah, artikel yang akan kami bahas kali ini berjudul Getting Compensation Right, The Choice of Performance Measures in CEO Bonus Contracts and Earning Management. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa perbedaan insentif dan kompensasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mencatat bahwa kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan dalam bentuk uang ataupun bukan uang atau natural. Kompensasi diberikan kepada karyawan sebagai hasil pekerjaan atau penghargaan atas tanggung jawab mereka dalam perusahaan. Nah, sedangkan insentif adalah kompensasi berupa uang tunai yang diberikan di luar gaji atau upah. Program insentif diberikan sesuai produktivitas atau prestasi yang telah dilakukan oleh seorang karyawan. Insentif tentu berbeda dengan kompensasi karena kompensasi ini harus diberikan setiap bulannya. Sedangkan insentif hanya diberikan kepada karyawan yang mempunyai keterampilan saat bekerja. Tidak semua bekerja itu selalu mendapat insentif dan insentif pun tidak diberikan setiap bulan kepada pegawai. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan dari insentif dan kompensasi? Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan dari artikel ini. Yuk, simak pembahasannya. Introduction. Penyertaan ukuran kinerja berbasis laba yang berfokus pada jangka pendek dalam kompensasi eksekutif dapat menyebabkan manipulasi laba dan kinerja perusahaan yang tidak akurat. Saat menilai kompensasi berbasis penghargaan untuk eksekutif, terutama dalam pembayaran bonus, ukuran kinerja yang sesuai harus dipilih. Ini mungkin terkait dengan hasil keuangan perusahaan, faktor non-keuangan, atau kombinasi keduanya. Beberapa di antaranya adalah fokus jangka pendek, sementara yang lain lebih fokus pada jangka panjang. Penggunaan ukuran kinerja dan keuangan memungkinkan perencanaan strategis yang lebih baik, memberi investor gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini menurut Idner dan Larker pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan dua alternatif untuk mengklasifikasikan beragam ukuran kinerja yang digunakan dalam kontrak bonus CEO. Penguji pertama-tama memisahkan ukuran kinerja menjadi ukuran kinerja keuangan atau Financial Performance Measures yang selanjutnya disebut FPM dan ukuran kinerja non-keuangan atau Non-Financial Performance Measures yang selanjutnya disebut dengan NFPM dan mengusulkan bahwa NFPM akan menyebabkan lebih sedikit insentif untuk manajemen laba. Informasi mengenai ukuran kinerja yang digunakan dikumpulkan langsung dari laporan tahunan dan perhatian khusus diberikan pada bobot yang melekat pada ukuran alternatif. Penguji menemukan bukti bahwa, yang pertama, ketika FPM dan NFPM keduanya digunakan, lebih sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui akrual diskresioner dan pengeluaran terjadi. Yang kedua, selain itu, jika bobot yang sama atau lebih diberikan kepada NFPM, lebih sedikit manajemen laba yang terjadi, baik melalui akrual diskresioner maupun beberapa akun aktivitas real. Dan yang ketiga, selain itu, ketika tindakan jangka panjang digunakan, lebih sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui akrual diskresioner yang terjadi. Kajian literatur yaitu melalui Cadbury 1992 yang merekomendasikan bahwa ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kompensasi eksekutif harus diungkapkan dalam laporan perusahaan. Langkah pengaturan ini mengharuskan perusahaan untuk memasukkan rincian gaji yang berbasis kinerja seperti bonus dan gaji jangka panjang. Dan beberapa dari pembayaran variabel ini, terutama bonus, dikaitkan dengan ukuran kinerja. Yang kedua ada Zakaria tahun 2012, di mana penting perusahaan memiliki pedoman target yang jelas dan konkret yang relatif terhadap bisnis mereka sendiri. Jika tidak, mereka cenderung mengadopsi kebijakan organisasi lainnya. Pengembangan hipotesis. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa perusahaan yang cenderung lebih banyak ukuran kinerja non-keuangan berada dalam industri yang lebih diatur dan memiliki ukuran kinerja keuangan yang lebih jelas. Selain itu, perusahaan yang mengadopsi inisiatif kualitas strategis dan mengikuti strategi berorientasi inovasi cenderung mengadopsi lebih banyak ukuran kinerja keuangan dalam kontrak bonus CEO. Ini menyiratkan bahwa perusahaan yang lebih mementingkan faktor selain kinerja keuangan lebih mengandalkan ukuran kinerja non-keuangan dalam kontrak insentif mereka.
Asosiasi Manajemen Laba dengan ukuran kinerja. Manfaat memasukkan FMPM ke dalam Balance Scorecard dibahas oleh Kaplan dan Norton pada tahun 2001 yang mencantumkan beberapa ukuran non-keuangan yang paling efektif sebagai kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan perilaku etis. Mereka berpendapat bahwa ini memberi manajer lebih banyak informasi tentang operasi perusahaan, memungkinkan perubahan yang lebih efektif pada sistem kompensasi dan memperkuat rencana strategis. Penggunaan ukuran non-keuangan atau ukuran yang memfokuskan manajer pada jangka panjang diperkirakan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Studi ini menguji penggunaan ukuran kinerja keuangan dalam jangka pendek dan non-keuangan dalam jangka panjang dalam kontrak, bonus, dan tingkat manajemen laba oleh manajer. Selanjutnya yaitu metodologi. Sampel dipilih oleh indeks FTSE 350 perusahaan dengan data yang tersedia selama periode 2005 sampai dengan 2014. Pilihan tahun 2005 sebagai awal sampel berkaitan dengan penerapan standar pelaporan keuangan internasional oleh perusahaan yang terdaftar di Inggris. Oleh karena itu, semua laporan keuangan dalam sampel disusun menggunakan IFRS. Penguji mengategorikan ukuran kinerja yang termasuk ke FPM ke dalam kelompok, di antaranya ukuran laba yang terdiri atas laba per saham, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, dan atau laba operasi. Berikutnya ada laba atas akuntansi, laba atas aset, atau laba atas modal yang digunakan. Berikutnya ada efisiensi operasional, arus kas, pertumbuhan pendapatan, dan pengukuran keuangan lainnya. Sedangkan pada ukuran kinerja NFPM meliputi faktor terkait pelanggan, keselamatan dan lingkungan, faktor terkait karyawan, kualitas, faktor strategi, faktor individu, dan faktor kualitatif lainnya. Berikutnya hasil empiris. Yang pertama yaitu hipotesis 1, yang dimana mengharapkan lebih sedikit manajemen laba yang meningkatkan pendapatan oleh eksekutif ketika kinerja dinilai dengan ukuran finansial dan non-finansial. Seperti yang diprediksi oleh hipotesis 1, hasilnya menunjukkan bahwa ketika kinerja eksekutif dinilai dengan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, pada tingkat yang lebih rendah dari akrual diskresioner menunjukkan bahwa eksekutif terlibat dalam manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit ketika kedua ukuran kinerja ini diterapkan. Ketika perusahaan menggunakan FPM dan NFPM untuk menilai kinerja manajer, ada lebih sedikit manipulasi peningkatan pendapatan melalui penggunaan biaya diskresioner. Ini memungkinkan karena NFPM lebih terkait erat dengan kinerja dari jangka panjang dan karena itu fokus pada pendapatan saat ini yang lebih rendah. Dan yang kedua yaitu pada hipotesis kedua mengusulkan bahwa manajemen laba yang meningkatkan pendapatan lebih sedikit ketika kinerja dinilai dengan memberikan bobot yang sama atau lebih pada ukuran kinerja non-keuangan. Ada hubungan yang negatif yang signifikan antara high NFPM dan accrual discretioner. Hal ini sejalan dengan temuan di Hasab Al-Nabi dan DKK pada tahun 2010 dalam sampel Amerika Serikat. Namun, koefisien dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan yang ditemukan di Amerika Serikat. Tidak ada penelitian sebelumnya yang mendokumentasikan hubungan antara penggunaan NFPM tertimbang dalam kontrak bonus CEO dan manajemen aktivitas nyata. Ditarik kesimpulan bahwasannya mengkaji pentingnya pilihan ukuran kinerja dalam kontrak bonus CEO dalam membatasi manajemen laba baik melalui akrual maupun manajemen aktivitas real. Ukuran kinerja diklasifikasikan sebagai ukuran keuangan dan non-keuangan dengan penekanan khusus pada tingkat bobot yang diberikan kepada VPM dan NFPM, di mana ditemukan manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner dan pengeluaran terjadi ketika VPM dan NFPM digunakan bersama untuk menilai kinerja eksekutif. Dengan mengklasifikasikan ukuran kinerja menggunakan analisis komponen utama menjadi dua faktor yang ditafsirkan sebagai faktor jangka panjang dan jangka pendek, di mana
ditemukan penggunaan faktor jangka panjang dikaitkan dengan manipulasi peningkatan pendapatan yang lebih sedikit melalui akrual diskresioner. Menekankan pentingnya memasukkan berbagai ukuran kinerja untuk menilai kinerja eksekutif dan menunjukkan bahwa penggunaan campuran VPM dan NFPM serta tindakan jangka panjang dan jangka pendek lebih efektif dan menguntungkan semua pemangku kepentingan. Temuan ini harus membantu regulator dalam menyempurnakan peraturan saat ini mengenai pilihan ukuran kinerja. Komite kompensasi juga harus mendapat manfaat dari rekomendasi bahwa mereka harus mempertimbangkan pentingnya NVPM dan ukuran kinerja jangka panjang dalam kontrak bonus CEO saat menyusun kontrak kompensasi eksekutif.